Halo Sobat Happy semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Happy Day Trading. Kali ini saya akan membahas mengenai multiple time frame analysis di metode Smart Money Concept. Yang perlu diperhatikan antara lain di metode Smart Money Concept, yang pertama ada 3 pilar utama SMC ya, dan yang kedua time frame itu sendiri. 3 pilar utama SMC apa aja sih? Yaitu market structure. Market structure itu ada break of structure untuk penulisan tren dan change of character atau CHOC untuk pembalikan tren. Yang kedua ada liquidity. Liquidity sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yang teman-teman belum menontonnya boleh lihat di playlist ya. Yang ketiga ada POI atau point of interest, yaitu area-area penting ya, area-area penting seperti order block atau bisa juga SND. Dalam market sendiri prinsipnya ada harga yang tertinggi atau resisten, ada harga terendah atau support dalam kurun waktu tertentu. Dan pada prinsipnya market itu sendiri terjadi karena adanya penawaran dan juga permintaan, adanya supply dan demand ya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan supply demand ini. Jadi ada market structure, liquidity, dan POI. Itu adalah pilar SMC ya, pilar utama SMC. Dan yang kedua adalah time frame. Time frame atau kerangka waktu ya. Supaya lebih jelas kita mulai melihat chart di market, yaitu mulai dari time frame yang lebih besar dulu, lalu kita ke time frame yang lebih kecil. Contohnya, sebelum kita eksekusi di market, kita perlu memperhatikan time frame besar ya, seperti monthly, weekly, terus kita turun ke daily untuk eksekusi ya, dan seterusnya. Nah, untuk setupnya sendiri masing-masing trader berbeda-beda. Jika teman-teman adalah position trader, maka POI-nya ya, POI-nya itu di monthly ya, di higher time frame ya, higher time frame-nya di monthly. Dan untuk entry-nya di lower time frame menggunakan weekly ataupun daily. Nah, ini untuk entry-nya. Jika teman-teman seorang trader ya, swing trader, maka POI yang digunakan adalah monthly, dan untuk entry-nya di lower time frame atau LTF-nya di D1 ya, daily, ataupun bisa juga di H4. Dan tipe swing trader yang kedua, teman-teman bisa menggunakan time frame weekly di higher time frame-nya ya, dan di lower time frame-nya untuk entry-nya, area entry-nya itu bisa di time frame H4 dan juga H1. Dan untuk swing trader yang ketiga, area higher time frame-nya teman-teman bisa menggunakan POI-nya di time frame D1, dan sedangkan untuk entry-nya di lower time frame teman-teman menggunakan H1 dan M30. Sedangkan untuk day trading atau intraday ya, atau intraday, POI yang digunakan yaitu di H4, dan untuk entry-nya di lower time frame-nya yaitu M30 atau bisa juga di M15. Dan untuk day trader yang kedua, POI-nya menggunakan H1 ya, sedangkan untuk entry-nya di lower time frame teman-teman bisa menggunakan
M15 ataupun M5. Nah, sedangkan untuk para scalper ya, POI-nya yaitu di M15. Dan untuk entry areanya teman-teman mencari konfirmasinya di M5 dan M1. Area entry ini lower time frame ya. Berarti teman-teman juga mencari area penting ya. Area SND dan juga market structure seperti chop dan bosnya ya. Oke teman-teman, untuk melihat contohnya kita langsung saja ke market. Nah teman-teman, ini contohnya ketika analisis jika teman-teman seorang intraday ya atau day trading, maka saya menggunakan time frame H4 ya. Nah, yang pertama kita melihat dulu market structure-nya ya. Nah, bisa kita lihat di sini harga itu turun seperti ini. Teman-teman bisa identifikasi dulu ya, di sini ada choknya. Ini terjadi break of structure ya. Ini trend turun. Ada juga break of structure di sini. Di sini ada break of structure ya. Di sini juga ada break of structure. Di sini ada break of structure. Di sini ada equal low ya. Ya, tidak ada break of structure lagi di sini. Anggaplah harga baru sampai di sini ya. Anggaplah harga baru sampai di sini. Ini sebagai contoh saja. Nah, teman-teman cari area SND-nya ya. Ini terjadi break of structure. Lalu teman-teman harganya di sini tidak terjadi lagi break of structure. Nah, lalu teman-teman kita identifikasi bahwa di sini ada chok atau change of character. Nah teman-teman, saya ulangi ya. Di time frame H4 ini pertama-tama terjadi adanya chok di sini, lalu dia membuat break of structure, dan juga break of structure, dan di sini tidak ada lagi break of structure ya. Lalu di sini terjadi chok, berarti ini dari sini ke sini tuh terjadi penurunan atau downtrend ya. Bias downtrend ya, bias bearish ya. Nah, kita sudah identifikasi di sini ada chok ya. Di time frame H4 ini kita ada chok.
kita sudah, anggaplah harga tuh baru sampai sini ya, dan ini udah terjadi cok. Di sini juga udah ada gagal bos ya. Udah ada gagal bos atau failure swing ya. Teman-teman juga bisa lihat di sini. Kita perbesar ya teman-teman. Nah, di sini sudah terjadi change of character karena swing ini telah di break. Dan ini udah ada beberapa gagal swing ya. Gagal bos, gagal break of structure. Dan di sini ada shift of market structure ya, di sini SMS. Atau bisa disebut juga gagal swing ya, gagal membuat bos ya. Ini gagal turun ke sini membuat swing. Kalau ini turun berarti ini jadi BOS gitu ya, break of structure, tapi ini tidak. Maka acuan kita adalah untuk entry buy ya. Setelah itu kita mencari area SND-nya ya, di H4 terlebih dahulu. Berarti kita identifikasi area supply. Nah, di sini banyak area-area supply ya, teman-teman. Kita identifikasi supply-nya di bos ini. Di bos ini ada supply. Nah, ini supply karena ini drop, base, drop ya. Kita tandai dulu. Kita juga tandai area demand ya. Bisa teman-teman lihat di area yang baru ini, di chop ini, kita tandai area demand-nya ya, atau SND. Nah, di sini ada order block ya. Sebelum terjadinya ini kan udah mulai ada kenaikan candle perlawanan terakhir. Nah, ini adalah area demand. Nah, ini teman-teman tandai sebagai POI ya. POI. Order block ya. OB HTF. Dalam kurung H4. Kita tandai sebagai demand ya di sini. Demand.
Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang supply-nya juga kita tandai. Ini sama ya, kita tandai sebagai POI, garis miring supply-nya ya. Nah, ini sebagai supply-nya. Di sini teman-teman udah teridentifikasi bahwa ini adalah demand. Lalu teman-teman cari supply yang terdekat. Karena prinsipnya di mana-mana ada area demand, maka dia akan mencari area supply. Nah, untuk target pertama teman-teman mencari area supply terdekat dulu ya. Nah, kita identifikasi di minor structure-nya ya. Minor structure di sini ada choke atau boss ya di sini ya. Dan di sini ada area supply-nya atau order block. Bisa teman-teman ambil order blocknya atau juga base-nya juga bisa ya. Itu area konsolidasinya. Nah, ini adalah acuan teman-teman untuk take profitnya teman-teman. Nah, ini ditandai sebagai supply. Supply H4 atau juga POI ya. POI. Ini POI terdekatnya. Nah, POI itu ada order block, mitigation block, dan breaker block ya. Teman-teman bisa cek di playlist video saya jika teman-teman belum mengerti. Nah, teman-teman, harga tuh baru sampai sini ya. Dan ini di time frame H4. Untuk konfirmasi entry, teman-teman bisa ke time frame yang lebih kecil. Time frame M15. Kalau saya biasanya di time frame M15. Time frame M15 untuk mencari area entry. Nah, teman-teman, di M15 kita identifikasi di dalam struktur cok ini ya. Ini terdapat cok lagi di sini. Kita mapping dulu aja dulu ya. Lalu di sini terjadi break of structure di struktur kecil ya. Lalu di sini juga ada break of structure. Ini masih penerusan naik. Dan ini juga terjadi break of structure. Nah, di sini teman-teman mencari koreksinya lagi, mencari koreksi terlebih dahulu ya. Jadi ini kan kita mau entry buy karena sudah ada cok ya tadi. Berarti kita mencari konfirmasi setup buy ya, setup buy. Berarti ini dari sini memang sudah running ya, dari sini sudah running. Ini terjadi cok di minor. Ini juga break of structure, break of structure, break of structure. Nah, kuncinya teman-teman carilah cok di time frame M15 tersebut. Setelah break
break ini ya, terjadi cok ini ya, cok yang di H4 ini. Setelah break ini teman-teman harus mencari cok lagi. Nah di sini teman-teman bisa lihat break obstructor, dan di sini tidak ada break obstructor ya. Di sini tidak ada break obstructor atau gagal swing atau SMS. Nah di sini terjadi minor cok ya, minor cok. Tapi teman-teman ingat, ini kan cok bearish, sedangkan di time frame H4 itu diidentifikasi akan ada kemungkinan membalikan arah ya, dari downtrend ke uptrend. Maka kita mencari setup buy kan, lalu terjadi cok lagi di sini. Nah inilah teman-teman ya, harga baru sampai sini. Di sini udah ada cok lagi di sini, cok untuk uptrend ya, cok untuk uptrend di sini. Nah nah ini untuk, lalu di sini terjadi break obstructor. Nah teman-teman tinggal mencari order block di struktur M15 ini ya. Kalau di coknya ini adalah order blocknya. Teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah area untuk entry-nya teman-teman. Kita tandain ini sebagai order block ya, OB M15. Nah kita ketahui bahwa harga baru sampai di sini. Kita tunggu harganya itu ke order block ini, baru kita entry. Nah bisa teman-teman lihat ya, bahwa harganya menyentuh ke sini, berarti kita di sini adalah ada kita entry. Kita tandai di sini area entry-nya. Nah lalu SLTP-nya teman-teman bisa lihat di time frame H1 atau H4 ya. Kita kembali lagi ini untuk contoh saja, kita kembali lagi aja ke time frame H4. Nah teman-teman, untuk menaruh SL-nya itu teman-teman bisa di bawah demand ini ya, demand kuat ini.
Nah, di bawah demand quote ini ya, untuk TP-nya sendiri, teman-teman bisa melihat area supply ya. Di sini supply terdekatnya sih di sini. Di sini juga ada supply di sini ya. Di sini ada supply. Nah, misalkan untuk kita menaruh TP ya, realistisnya gitu ya, logisnya itu nggak usah jauh-jauh dulu, kita ke supply terdekat dulu, berarti di sini TP-nya ya. Nah, ini secara risk reward ratio memang besar SL-nya ya, maka kita mencari ke time frame yang lebih kecil lagi. Kita boleh ke M15 lagi untuk menetapkan SL-nya di M15 ya. Nah, teman-teman, di M15 sendiri memang di sini terjadi order block, dan biasanya teman-teman taruh SL-nya tuh di bawah order block kan. Nah, di bawah order block seperti ini. Tapi kalau teman-teman taruh SL di sini, maka teman-teman akan terkena sweep ya, liquidity sweep ya. Jadi kesapu kena SL gitu sepertinya. Maka teman-teman tandai ini bahwa ini adalah juga inducement ya. Dan order block ini memang konfirmasi untuk kita entry memang betul. Tapi ini juga adalah inducementnya ya, inducement. Maka kalau inducement seperti ini, teman-teman lihat dulu ke belakang, cari order block lagi ya teman-teman. Ini di time frame M15 karena di M15 itu sering terjadi distorsi. Nah, teman-teman di sini ada order block ya teman-teman, garis seperti ini. Nah, untuk menaruh SL-nya teman-teman taruh di bawah order block yang ini teman-teman. Nah, untuk area entry-nya sendiri teman-teman boleh di sini teman-teman boleh di sini di order block di cok ini ya. Tapi untuk SL-nya sendiri karena di sini ada inducement ya, ada liquidity, maka di time frame M15 ini karena sifatnya itu distorsi. Nah, maka teman-teman seperti di materi sebelumnya mengenai inducement, maka teman-teman harus memperhatikan area SND atau order block. Teman-teman tidak apa-apa entry di sini, tetapi untuk menaruh SL-nya, untuk menghindari inducement ini, untuk menghindari liquidity sweep, teman-teman harus mencari SND yang fresh. Nah, seperti ini, SND yang fresh ya. Nah, SND yang fresh itu tidak seperti ini nih, ini banyak area-area seperti ini, distorsi seperti ini nih, ini area-area distorsi. Nah, teman-teman lihat ke belakangnya, ini ada area kosongnya seperti ini. Nah, seperti ini ada area kosong. Nah, ini kalau ini banyak distorsi. Nah, teman-teman cari untuk SL-nya di SND yang seperti ini ya. Karena dia mencari harga yang fresh gitu, demand yang fresh ke sini. Nah, teman-teman taruh SL-nya di bawah sini. Nah, untuk TP-nya sendiri teman-teman di supply terdekat di H4 yang tadi ya udah ditandai. Nah, ini nih teman-teman taruh TP-nya di sana ya, atau di bawah supply ini.
teman-teman taruh TP-nya di sini. Nah, ini untuk area entry-nya teman-teman, karena ini udah harga tuh udah memitigasi order block ini ya, dan juga order block ini. Nah, teman-teman entry di area ini tidak apa-apa ya entry. Namun untuk SL-nya teman-teman, karena ini M15, maka carilah yang fresh ya. Karena sifatnya terlalu distorsi untuk M15 ini. Nah, teman-teman taruh SL-nya di sini di bawah order block ini. Untuk TP-nya di sini. Kita ukur ya. Nah, kita ukur ya teman-teman. Probabilitasnya kita ukur ya. Ini SL-nya di sini. TP-nya di sini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini SL-nya tuh di sekitar 67 pips ya. Sedangkan TP-nya di 392 pipsan ya. Itu cukup lumayan besar ya risk reward ratio-nya. Ini sekitar 1:5 atau 1:6 ya. Risk reward ratio-nya lumayan ya, risk reward ratio-nya cukup bagus. Nah, ini contoh untuk multiple time frame analysis ya. Ini contohnya di reversal ya, di chop. Kalau di break of structure, penulisan struktur juga sama ya, di H4 misalkan ya. Di chop seperti ini kita mencari chop di internal strukturnya atau di lower time frame-nya ya. Jika ini time frame H4, maka kita cari chop di time frame M15 seperti tadi contohnya. Nah, bagaimana jika untuk break of structure ya? Oke, kita ini hapus dulu ya. Caranya juga sama ya, break of structure seperti ini. Nanti di time frame M15 nya kita cari chop seperti yang tadi kita lakukan di chop ini ya. Nanti di sini tuh di lower time frame nya kita cari chopnya lagi. Oke teman-teman, segitu aja penjelasan kali ini mengenai multiple time frame analysis menggunakan smart money concept. Semoga bisa dipahami. Jika teman-teman belum paham, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.